Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tips yang kedua, cara meningkatkan percaya diri saat presentasi. Seperti yang telah saya janjikan sebelumnya, saya akan memberikan tips yang kedua. Kalau belum menyaksikan video saya yang pertama, pakailah pakaian yang terbaik. Silakan tonton. Tips selanjutnya yaitu kuasai materi gaya bercerita. Bagi pembicara, biasanya apalagi kalau pemula ya, atau mereka yang dituntut untuk presentasi dan merasa tidak terbiasa presentasi, ini groginya minta ampun. Semalaman bisa nggak tidur. Kalau 1 minggu sudah diinformasikan, bisa jadi 1 minggu cemas. Biasanya mereka akan merasa khawatir terhadap materi. Kali ini saya akan berbagi cara menguasai materi dengan sangat mudah. Dan cara menyampaikannya pun kita merasa lancar, merasa mengalir, tidak ada rasa beban. Ingat waktu kita nongkrong sama teman-teman ya, mungkin waktu SMA, waktu kuliah, atau waktu SMP, atau sekarang bersama teman-teman kerja. Di saat kita ngobrol ya, ngobrol topik-topik ringan tentang hobi, tentang makanan, tentang berita yang lagi hangat, pasti tidak ada kecemasan di sana. Bicara mengalir begitu saja tanpa harus membuat poin-poin yang akan dibicarakan. Wah, nanti saya mau ngumpul sama teman-teman, berarti saya harus membuat poin-poin apa yang akan saya bicarakan. Tidak seperti itu. Saat kita bicara dengan teman-teman, materi mengalir begitu saja, dan tidak ada yang harus dihafal, dan tidak ada yang merasa takut kalau nanti disalahkan. Waduh, nanti pas saya cerita seperti ini teman saya protes. Tidak ada ketakutan seperti itu. Tapi kenapa di saat kita presentasi, seseorang itu presentasi, apalagi belum terbiasa presentasi, rasa cemasnya luar biasa. Hal-hal yang belum tentu nanti itu terjadi sudah ditampung semua dalam pikirannya. Jangan nanti ada pertanyaan yang saya tidak bisa menjawab. Jangan-jangan nanti saya lupa materinya. Jangan-jangan nanti suara saya bergemetar sehingga saya tidak bisa menyampaikan materi dengan sangat baik. Banyak jangan-jangan yang dikumpulkan sebelum maju presentasi. Tipsnya, gunakan gaya bercerita. Seperti waktu bercerita dengan teman-teman tadi, kita merasa nyaman dengan pembicaraan. Semakin merasa nyaman, mengalir. Apa yang ingin diceritakan mengalir. Tidak perlu mengingat-ingat, tidak perlu buka buku dulu, tidak perlu browsing dulu baru bisa ngobrol, tidak. Mengalir saja. Supaya materi yang akan disampaikan ini mengalir, kuasai. Kemudian sampaikan dengan gaya bercerita. Seseorang menyampaikan suatu materi, apalagi misalnya diminta untuk menyampaikan suatu materi, asumsinya dia sudah menguasai materi. Bagaimana kalau belum? Kalau belum ya kuasai materinya. Presentasi itu kan menyampaikan suatu informasi. Supaya bisa menyampaikan informasi dengan baik, informasinya itu harus dikuasai. Kalau saya ingin, analoginya seperti ini ya. Kalau saya ingin bercerita tentang film Harry Potter misalnya, supaya saya bisa bercerita dengan baik, ya saya harus nonton dari awal sampai akhir, baru saya bisa bercerita. Supaya bisa menyampaikan presentasi dengan baik, ya pasti syaratnya kuasai materinya, karena itu nanti yang akan diinformasikan kepada audiens. Cara menginformasikan bagaimana? Dengan gaya bercerita. Kan tidak perlu cemas kalau gaya bercerita, mengalir saja, karena saya sudah tahu audiens akan saya informasikan apa yang saya ketahui. Saya sudah mengerti. Itu yang akan saya sampaikan kepada audiens. Kalau muncul pertanyaan, itu pun ya tidak jauh jawabannya dari materi. Kalau pertanyaannya di luar materi, kalau berkehendak untuk dijawab ya silakan. Kalau tidak ya kembalikan lagi kepada materi. Topik kita hari ini, jadi mohon maaf jawaban tersebut tidak saya sampaikan. Kalau misalnya kesulitan dengan pertanyaan di luar materi, ya silakan menolak untuk menjawab dengan bahasa yang baik. Oke,
Jadi cara meningkatkan percaya diri saat presentasi, kuasai materi dan sampaikan dengan gaya bercerita. Sangat simpel untuk dipraktekkan ya. Cara menguasai materi bisa juga dengan membuat catatan kecil seperti ini. Yo, kalau tadi kita ngobrol kan tidak pakai catatan kecil. Iya. Karena obrolan itu mengalir, topiknya tidak ditentukan. Tapi kalau menyampaikan materi, topiknya sudah ditentukan. Supaya materinya tidak mengalir kemana-mana, tidak keluar dari topik, ada kalanya butuh catatan kecil seperti ini. Tidak perlu dicatat lengkap sampai berlembar-lembar. Itu hanya akan membuat seseorang akan semakin bingung ya, karena dia akan terfokus kepada tulisan-tulisan yang dia sendiri di depan audien malah menjadi bingung. Tapi kalau tulisannya hanya beberapa kata, dia akan ingat. Contoh ya, misalnya pada sesi pembukaan, saya akan menyampaikan cerita, story. Saya akan menyampaikan cerita. Begitu melihat pembukaan story, oke. Story-nya sudah disiapkan. Jadi begitu membaca story, langsung dia ingat cerita yang akan disampaikan. Kemudian isi, apa yang akan saya sampaikan pada sisi materi atau poin dari materi. Ada tulisan gaya bercerita. Oh, berarti saya nanti menyampaikan ini nih karena sudah menguasai. Jadi cukup poin-poinnya. Tidak perlu ditulis terlalu lengkap. Kalau sudah terbiasa, kertas kecil ini pun tidak akan dibutuhkan kalau sudah terbiasa. Namun kalau saya kondisi tertentu masih butuh ini. Entah saya buka atau tidak, ini saya siapkan. Kadangkala karena pertanyaan audiens, materi bisa melebar. Untuk menjaga agar materi tidak terlalu melebar, karena akan menyesuaikan dengan waktu, sehingga catatan seperti ini masih saya butuhkan. Di saat banyak pertanyaan muncul, banyak diskusi, sekali-sekali perlu saya lirik. Materi apa yang belum saya sampaikan, agar saya bisa mengendalikan audiens dan tetap fokus kepada materi. Oke? Caranya sangat simpel, cara meningkatkan percaya diri saat presentasi, kuasailah materi dan sampaikan dengan gaya bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.